sudah siap mendengar cerita nenek? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Waduh, nenek senang sekali bisa nyanyi memuji Tuhan. Bagaimana anak-anak di rumahnya? Di rumah, memuji Tuhan juga. Iya, kita harus selalu memuji Tuhan senantiasa ya. Nenek mau cerita kepada anak-anak yang sudah bawa Alkitab, sama-sama buka sama nenek dari Markus pasal 1. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nenek ulangi, Markus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nenek mau cerita sama kalian. Sudah buka Alkitabnya? Iya, taruh Alkitabnya, nenek akan cerita buat kalian. Nah, duduk yang rapi, duduk yang manis. Nenek mau cerita sebelum Yesus tampil atau sebelum Yesus dikenal orang banyak. Sebelum itu ada seseorang yang mendahului Yesus. Dan ayat itu ditulis di dalam Yesaya. Nah, kita bisa baca ya anak-anaknya pas ayat yang kedua sampai yang ketiga. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Wah, ada orang sebelum Yesus, Allah mengutus seseorang yang bernama siapa? Wah, yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tinggal di satu daerah yang namanya Yudea. Dia ada di daerah padang gurun. Yohanes Pembaptis agak sedikit unik. Maksud nenek, dia makanannya belalang. Waduh, makanannya belalang. Lalu dia juga makan madu hutan. Waduh, madu hutan. Lalu dia mau punya pakaian jubah bulu unta. Waduh, ikat pinggangnya dari kulit. Wah, unik sekali. Jadi dia nggak berpakaian seperti kita. Pakaian dari seperti ini nih, tapi dia dari kulit unta dan makanannya belalang dan madu hutan. Wah, apa yang menjadi tugas dari Yohanes? Tugas Yohanes dikatakan tadi yang kita udah baca anak-anak, bahwa Yohanes adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Karena Yohanes waktu saat itu selalu berteriak, selalu berseru-seru kepada orang banyak. Dia berkata, bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ini ayat yang ke-7 kita baca. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya kan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Wah, Yohanes tugasnya adalah membaptis orang pada saat itu. Wah, luar biasa. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan ya, suatu hal yang sangat indah. Nenek juga saat ini cerita sama anak-anak di rumah, ya, sama kalian. Dengar nenek cerita, Tuhan Yesus berarti pakai nenek, ya, pakai nenek. Tuhan Yesus pakai nenek untuk apa? Menceritakan firman Tuhan bagi kalian. Menceritakan firman Tuhan bagi kalian. Yohanes dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan pembaptisan, memberitakan tentang pertobatan. Lalu Tuhan Yesus juga memakai nenek. Dan juga Tuhan Yesus pasti mau pakai kalian untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Senang sekali dipakai Tuhan. Senang sekali ya. Jangan malu-malu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Iya, nenek gak malu-malu. Nenek seneng banget. Seneng sekali bisa cerita firman Tuhan buat kalian. Nenek gak mau malu-malu karena nenek tahu Tuhan sayang nenek.
Tuhan mau pakai nenek, ya kan? Berarti nenek berharga di mata Tuhan. Amin. Kalian juga berharga di mata Tuhan karena Tuhan memperdulikan kalian, memperdulikan nenek. Amin. Puji Tuhan. Nenek senang sekali. Ayo terus rajin melayani Tuhan. Apapun yang mau kalian lakukan, rajin melayani Tuhan. Membawa teman ke gereja, ke sekolah minggu misalkan, membawa teman nonton program nenek juga ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati dengan nenek. Shalom. Shalom.